Bagaimana caranya? Ini poinnya. Karena nanti apa yang selalu kita berikan, itu yang bisa kita hasilkan. Kan yang normal begitu kan? Antum juga di fisika kan begitu kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong kan? F1 sama dengan F2. Apa yang diberikan, itu yang didapatkan. Sama, antum pukul sebentar kecil, keluarnya kecil. Pukul kencang, keluar responnya kencang juga. Ya sama saja, apa yang antum berikan, itu yang antum terima. Potensi antum segitu, yang keluar segitu. Digali segitu, keluarnya segitu. Yes kan? Baik, yang kita butuhkan sekarang percepatan. Resultan dari gaya. Resultan F sama dengan M dikali A. Kan? Massa kali percepatan. Yang antum punya modal potensi. Kita turunkan jadi massa. Percepatan dikalikan dengan A. Semakin cepat antum melakukan akselerasinya, semakin cepat kita dapatkan. Antum yang tahu, saya kan nggak belajar. Ya. Ya, tapi saya masih ingat itu, saya pernah belajar itu F1 sama dengan F2 kan, untuk mendapatkan ini tidak mudah, ada ujiannya. Quran juga begitu bicaranya, ini ada ujian macam-macam. Ujiannya di Quran surah kedua ayat 214, solusinya di Quran surah ketiga 142. Ada tantangan, ada tekanan. Makanya kan F hukum pasalnya berbanding lurus dengan P dengan tekanan. Begitu Anda mengeluarkan gaya, akan muncul tekanan-tekanan di sini. Sama, Anda juga semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya. Yang kita butuhkan adalah resultan dari F sama dengan M dikali A. Anda punya modal ini, potensi, Anda butuh percepatan di sini. Sehingga bisa menghasilkan yang lebih cepat. Itu yang coba kita bahas. Ya, itu dosen Anda lah yang menafsirkannya. Kalau saya tidak terlalu pandai tentang itu. Cuma sedikit lah ya. Kita lihat sini. Pertama, bismillah. Quran surah kedua ayat 282. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini agak spesial. Wattaqullah, dan Anda tingkatkan takwa kepada Allah. Takwa, ini poinnya. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan berkenan mengajarkan, menambahkan Anda pengetahuan. Yu'allim, pakai ya. Para nabi dulu langsung allama, Adam allama, tidak menggunakan ya. Dulu. Tapi ini pengecualian menggunakan ya. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan 3 hal. Present, continuous, future. Terus begitu takwa ada, tambah. Takwa meningkat terus sampai future, sampai yang akan datang. Saya kasih rumus sedikit ya. Kalau Anda menemukan kalimat dibuka kemudian dengan satu di antara 4 huruf ini. Bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa ta. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Urutkan hamzah, nun, ya, ta. Kalau agak kesulitan, singkat saja. Anita. Anita. Kalau ada huruf dibuka dengan satu di antara huruf Anita, maka maknanya 3 tadi. Present, continuous, future. Di kapanpun Anda butuh, Anda bisa diberikan oleh Allah. Mau present sekarang, mau continuous terus, future. Kapanpun. Kapanpun Anda tingkatkan takwa. Jika Anda butuh sesuatu, di antaranya Allah akan percepat pengetahuan Anda. Allah tambahkan, ajarkan Anda pengetahuan. Normalnya yang langsung diajarkan Allah itu para nabi, tapi menggunakan kalimat allama. Orang-orang yang takwanya meningkat kepada Allah, nggak bisa dia menyerupai level nabi, tapi Allah akan mempercepat potensi pengetahuan dia untuk menambah pengetahuan dan pemahamannya. Kadang-kadang bisa ditemukan, Allahu Akbar, ada orang sudah 3 paragraf disampaikan, dia belum tahu juga mau kemana maksudnya, tapi orang ini baru 3 huruf sudah paham. Oh, maksudnya ke sini, maksudnya sunnatullah fil kaun. Jadi hukumnya umum, mau orang beriman mau tidak, itu kalau dipraktekkan bisa pintar. Apa itu? Belajar, ikra. Jadi kalau Anda belajar, Anda pintar. Jadi kalau Anda teman Anda pintar, dia bukan orang beriman atau belum beriman, Anda nggak usah marah. Tanyakan pada diri Anda, apa yang menyebabkan saya tidak bisa seperti dia? Contoh, mungkin dia belajarnya bagus, Anda kurang. Itu hukum umum. Ya, dan bisa menghasilkan 4 hasil dari hukum umum ini. Apa 4 hasilnya? 1, cepat ingat, tadi lambat lupa. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, lambat ingat, cepat lupa. Ya agak susah, lambat ingat, cepat lupa. Ini agak telat, telatnya telat banget. Ya, begitu saya jelaskan, udah 2 jam saya terangkan. Paham sekarang? Belum Ustaz, tolong ulangi lagi. Masya Allah, saya ulangi lagi sampai 30 menit. Sekarang paham? Belum. Ya, Masya Allah, ya, baru mau keluar, baru dia ingat. Pakai sendal, lupa. Yang ini menghadirkan yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mohon maaf, bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Kan biasanya yang cuma punya utang kan yang begitu. Ini tidak. Dia ingat, mau lupa susah, sulit. Nah, tipikalnya luar biasa. Jadi ingatannya itu kuat. Baik. Apa yang dilakukan meningkatkan takwa?
Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan takwa itu? Nanti saya tunjukkan orang-orang yang pernah mempraktekkan ini dari kalangan para ulama. Teman-teman sekalian, cara meningkatkan takwa, kita harus mengeluarkan semua kalimat takwa di Quran. Apa amalan takwa itu? Maka secara singkat, para ulama memberikan gambaran amalan takwa itu intinya cuma dua. Cuma dua. Kerjakan ibadah, jauhi maksiat. Saya ulang, kerjakan ibadah, jauhi maksiat. Baik, saya mau tanya pada Anda, yang punya pengetahuan siapa? Allah. Allah. Lihat, Allah yang punya pengetahuan, karena itu sifatnya alim, Allah yang punya. Baik, mohon izin, saya berikan logika sederhana, paling gampang saja, paling gampang. Anda ingin pinjam uang, teman Anda si A punya 50 juta, teman Anda si B nggak punya uang, Anda mau pinjam kepada siapa? Si A yang punya uang. Masya Allah. Kenapa? Karena dia punya, Anda dekati, Anda kemudian mendapatkan bagian yang mungkin Anda mintakan. Dekat dengan si A, berpeluang besar Anda mendapatkan pinjaman. Maka ketika Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah? Gak punya batas. Makanya orang cerdas ketika sadar Allah yang maha mengetahui, yang punya pengetahuan, dia akan dekati Allah sebelum mendekati yang lainnya. Karena Allah gak punya batas. Yang sulit pun akan dibuka. Demi Allah saya katakan, yang sulit akan dibuka. Ini poinnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena itu kalimat ilmu di Quran selalu dibuka dengan diberi. Quran surah ke-17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit, diberi. Siapa yang beri? Allah. Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat derajat orang beriman di antara kalian dan yang diberi pengetahuan, diberi. Siapa yang beri? Allah. Kalau saya pengen diberi pengetahuan oleh Allah, bagaimana caranya? Kata Allah, tingkatkan takwa. Mulai dari mana? Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran dengan semua derivasinya. Dari 115 ini dibagi dua. Rumusnya, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Ibadah dibagi dua bagian. Ada yang ritual, ada terkait dengan sosial. Ibadah ritual kita contohkan kalimat bertakwa pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 2-5 itu. Lihat kalimatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ibadah ritual, salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadah sosial, infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an, ritual. Lihat rumusnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin. Teman-teman, fokus ya. Ketika Anda ingin dibuka percepatan pengetahuan oleh Allah, maka pertama yang diminta oleh Allah, bangun hubungan baik dengan Allah. Tingkatkan salat. Salat. Dan kalimat salatnya diungkapkan dengan tulisan berikut. Maaf, kelihatan ini di sini? Belum saya tulis. Saya tulis dulu ya. Antum yang sehat ya, pulang dari sini. Saya nanti yang ditahdir lagi. Ini yang saya kotaki. Salat harus begini. Karena nanti yang ada Al-Baqarah 238. Tulisannya begini. Hamzah, lam, shad, lam, waw, alif, ta. Begini. Al-Baqarah 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh Anda sekalian waktu-waktu salat. Khususnya salat pertengahan. Kalau disebutkan begini secara cepat, ini bentuknya al-jam'ul mahdud. Bentuk jamak tapi terbatas. Jamak tapi terbatas. Jamak itu banyak tidak? Banyak. Yang melebihi 1 dan 2 itu disebut jamak. 3 jamak bukan? 4 jamak bukan? 5 jamak bukan? Nah, ini kalau ada bentuk seperti ini menunjukkan bentuk jamak dengan terbatas. Ditafsirkan secara fikih maksudnya salat fardu. Karena salat fardu itu bentuknya jamak tapi dibatasi. Berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. Tahu dari mana? Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. 5 waktu. Ditekankan di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. 5 waktu. Ditafsir oleh Nabi disebutkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Tapi terbatas. Anda enggak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih daripada 5. Kurang dari 5, Anda kurang salatnya. Lebih daripada 5, Anda terlampau soleh. Kalau ditemukan yang ini bentuk al-jam'u ghairul mahdud. Jamak tapi enggak ada batas spesifik. Enggak ada batas spesifik. Artinya ada tambahan, lebih. Nah, dalam ilmu fikih, ketika ini disantumkan kalimatnya, maka ini adalah salat fardu, mencakup fardu, yang ditambah pula dengan tambahan
yang tidak terbatas oleh batasan kita tertentu. Ada tambahan-tambahan lain. Artinya fardu yang ditambah dengan salat yang lain. Tambahan dari salat fardu disebut salat nafilah. Nafilah. Sunnah itu hukumnya. Ya. Kemudian diperkenalkan dengan nama hukumnya disebut dengan salat sunnah. Nafilah berhukum sunnah. Teman-teman, coba cek. Ketika Allah meminta Anda meningkatkan takwa, Anda ingin jadi orang spesial, maka Allah pun meminta Anda untuk meningkatkan ibadah dengan spesial. Coba cek, bukan cuma fardunya, tambah sunnahnya. Kalau Anda minta jadi jenius, mohon maaf, jangankan orang jenius, orang biasa pun 5 waktu juga. Silakan cek. Ya. Ranking 5, 5 waktu. Ranking 6, 5 waktu. IPK 3, 5 waktu. IPK 4, 5 waktu. Anda pengen minta IPK 4,5 misalnya, Masya Allah, misal, ya, walaupun nggak ada, ingin Anda capai lebih daripada itu, ya Anda harus lebih daripada yang lain. Ada orang IPK 3, sholatnya 5 waktu. Anda pengen IPK 4, 5 waktu juga, apa bedanya? Mesti lebih daripada itu. Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu yang spesial, Anda mesti menginvestasikan waktu dan tenaga Anda untuk lebih daripada yang lain, mesti lebih spesial. Ini rumus dari Quran dan dikerjakan oleh para nabi. Jika Anda menginginkan dan Anda punya masalah yang sangat rumit, bahkan orang mengatakan mustahil, maka Anda lakukan amalan yang mustahil dikerjakan oleh umumnya orang lain. Hadirkan itu seketika Allah berikan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Quran surah 51, ayat 24 sampai dengan 30, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, kedatangan tamu tengah malam, cepat saja. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mengetuk pintu rumahnya mengatakan assalamualaikum. Oke, saya mau tanya Anda. Anda tengah malam lah, jam 2, ada banyak orang. Tiba-tiba ngetuk pintu Anda mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? Nah, atau dijawab enggak salamnya? Assalamualaikum. Jawab enggak? Jam 2. Awas hati-hati, menjawab salam itu hukumnya wajib. Terlepas buka atau enggak, yang penting salam jawab. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan sunnah, jawab wajib. Jadi, walaupun belum dibuka, jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pintu nggak dibuka, gitu kan? Anda intip, begitu dilihat keluar, baju putih, rambut agak panjang. Dibuka nggak? Lihat Nabi itu, faqalu salama, qala salam. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullah. Dibuka, dilihat, qaumum munkarun. Orang asing. Bukan orang lokal sini. Berarti capek perjalanan menuju ke sini. Lelah. Tidak banyak ditanya. Silahkan langsung istirahat. Nggak ditanya, Anda dari mana? Punya keperluan apa? Anda dari mana? Dari tadi Pak saya nunggu. Masya Allah. Punya keperluan apa? Banyak. Nggak ditanya. Duduk istirahat. Silahkan. Begitu diminta istirahat, apa yang dilakukan oleh beliau? Datang kepada istrinya. Faragha ila ahli. Bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Kayaknya kelihatan lelah. Tiba-tiba belum menemukan menu-menu yang khusus, spesial. Langsung ke belakang menemukan anak sapi lembu, peliharaan beliau. Nyembelih Pak. Malam-malam bikin gulai. Dia bikin gulai. Faja'a bi'idlin samin, maka datang dengan gulai yang enak terhidangkan. Faqarabahu ilaihi, didekatkan kepada mereka, dihidangkan. Muncul masalah. Dilihat, nggak disentuh. Qala ala ta'kulun, kok nggak dimakan? Dilihat. Diperhatikan lagi dari atas sampai bawah, masalah mulai muncul lagi. Kaki nggak napak ke lantai. Baju putih, rambut agak panjang, kaki nggak napak ke lantai. Lengkaplah pokoknya situasinya. Ya. Apa yang terjadi? Fa'ujasa minhum khifah. Maka mulai beliau merasakan khawatir. Khawatir boleh, itu fitrah. Fitrah kita itu khawatir, boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi aujas itu kekhawatiran yang sudah tidak bisa mengelak. Jadi memang sudah di situ, nggak ada peluang untuk mengelak dari situ. Tapi khawatir itu wajar. Nabi pun khawatir, masa kita enggak? Yang tidak wajar itu terus khawatir tanpa ada solusi. Tapi lihat, Nabi Ibrahim Khalilullah, dekat dengan Allah, rajin ibadah, tak terlukiskan bagaimana dekatnya dengan Allah. Apa yang terjadi? Qalu la takhaf. Mereka berkata, kamu enggak usah khawatir. Kira-kira menurut antum siapa tamu-tamunya? Malaikat yang tengah menyamar. Ya, jadi manusia. Ingin datang ke rumah Nabi Lut, ke tempat Nabi Lut, cuman mampir aja ke tempat Nabi Ibrahim, cuman mampir. Kamu gak usah khawatir. Wabasyaruhu bi ghulamin alim. Mereka memberi kabar gembira, istrinya Sarah yang divonis oleh medis dan klinis tidak mungkin mengandung karena menopause, maaf dan bandul. Diberi kabar ia akan mengandung. Anda bisa bayangkan, diberi kabar ia akan mengandung. Sampai kaget istrinya mendengar itu. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim.
Kemudian istrinya sedikit kaget sampai memukul-mukul pipinya. Apakah yang begini masih bisa melahirkan anak juga? Kalau kadzalika qala rabbuk, demikian ditetapkan oleh Rabbmu. Innahu wal hakimul alim. Kalau Allah menetapkan, Allah Maha bijak dan Maha mengetahui kapan itu harus diberikan. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim melakukan perbuatan yang mungkin umumnya orang tidak mengerjakan itu, sampai malam-malam terima tamu, potong gulai dulu, hadirkan Masya Allah, diberikan kenikmatan, maka Allah pun memberikan anugerah dari itu, hal yang sulit dan mustahil dalam pandangan manusia. Lihat level amalnya. Level amalnya. Ya, jadi kalau antum terima tamu malam-malam, ada orang Assalamualaikum, Assalamualaikum, coba lihat dulu, barangkali ya baik, malaikat Israel yang datang ya. Oke. Teruskan dulu ya. Itu teman-teman, ditingkatkan. Sholat tingkatkan, jangan cuma sholat fardu. Nah sekarang tugas antum menurunkan menu sholat sunnahnya. Baik, saya akan tambah sholat sunnahnya. Masya Allah, tambah. Begitu selesai sholat subuh, langsung sholat sunnah. Masya Allah, Nabi aja enggak, antum tambah. Kan harus ada pengetahuan dulu. Mulai hari ini saya akan tambah. Baik, apalagi saya di ITB, Masjid Salman Al Farisi, harus kreatif. Pada subuh, sholat sunnah. Masya Allah, Nabi aja enggak, terlampau soleh. Ya. Baik, Anda harus turunkan. Ini menunya, menu sholat sunnahnya. Ini saya turunkan. Ini Qurannya. Ya, dibagi oleh Quran. Teman-teman kalau mendekat kepada zuhur, tolong diberikan isyarat ya. Kalau sudah 5 menit lagi ke zuhur. Ada malam, bahkan langsung disebutkan saking pentingnya salat malam, saking pentingnya. Saya mohon izin ya, saya mau bagi sedikit dengan teman-teman. Saya mohon jangan tinggalkan salat malam, tahajud khususnya. Terutama bagi teman-teman yang masih belajar dan seterusnya. Saya mencoba untuk membiasakan, ya, mencoba untuk membiasakan salah satu yang ini. Tolong jangan tinggalkan salat malam, itu anugerahnya besar sekali. Makanya langsung disandingkan dengan salat fardu. Salat fardu itu ayat 78 di Quran surah 17, ayat 79-nya salat malam tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Dari sementara malam. Kata Allah, saya nggak minta kamu semua malam, sebagian aja. Kalau bisa mendekat ke fajar. Kalau subuh misalnya 4.45, ya Anda bangunlah setengah 4 tunaikan. Walaupun awal-awal 2 rakaat dulu, witirnya 1 rakaat, minta sama Allah. Nanti kalau sudah terbiasa enak, minta demi Allah saya katakan, akan ada sesuatu yang lain. Saya dulu waktu kalau ujian itu, teman-teman ke kelas saya ke masjid. Baca juga, tidur kan, kemudian malamnya bangkit sholat, kadang istirahat, dan selalu terjadi begitu tiduran sebentar istirahat, tiba-tiba mimpinya ujian kan, nulis kerjakan, begitu masuk kelas soalnya sama. Ya, walaupun tantangannya juga tidak mudah, malam-malam sendirian di masjid kan, begitu sedang sholat air keran nyala semua, begitu selesai lihat gak ada orang kan, balik lagi gitu ya, nggak apa-apa itu biasa. Ya, tapi antum harus coba maksimalkan. Tapi ini tidak mudah. Makanya kata Quran menggunakan tasydid. Fatahajjat, tak menunjuk pada serius. Tasydid menunjuk pada hal yang tidak mudah. Syiddah, tidak mudah. Makanya butuh motivasi lebih. Antum keluarkan menu tahajud malam ini. Antum tidur biasa 5 jam, 4:45 kurangi 5 jam. Ingin bangun setengah 4 kurangi 5 jam. Bangun jam sekian. Misal saya ingin bangun ya ancang-ancang jam 3. Siapkan. Kalau belum terbiasa, biasakan pasang alarm nggak apa-apa. Alarm misalnya 3 kali, 2.15, 2.30, 2.45. Gak apa-apa. 2.15 untuk mematikan alarm di 2.30, 2.30 matikan alarm di 2.45, setelah itu baru siap-siap lagi. Gak ada masalah. Ya, antum masih mending sekarang alatnya banyak. Saya dulu saking gak punyanya Pak. Saking gak punyanya saya. Ke guru saya bertanya. Dulu masih ada Ustaz Abdul Rafiq saya sampaikan, masih ada sekarang wajahnya bersih. Saya bilang, Ustaz, saya pengen tahajud. Tapi saya gak punya alarm. Saya gak punya ya. Apa kata Ustaz saya? Mintalah pada yang punya alarm terbaik. Minta sama Allah. Allah pasti akan berikan. Luar biasa. Begitu kami praktekkan, yakin dengan Allah. Saya pengen tahajud. Ya Allah, saya pengen tahajud. Saya minta ya Allah. Itu mulai kecil kita pengen tahajud. Teman-teman pasang alarm jam 3. Alarm Allah membangunkan saya jam 2. Entah ada suara, ada macam-macam dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, cukup baik. Ini saya pesan ini. Tahajud tunaikan. Semua orang-orang hebat itu tahajud. Kemudian setelah itu, sudah ada siang. Ya, rawatib 12 rakaat. Kemudian setelah itu salat mutlaknya, qabliyah asar ada 4 rakaat, qabliyah maghrib ada 2 rakaat, salat duhanya, kemudian salat syuruknya, salat wudunya, tahiyatul masjidnya. Coba antum keluarkan menunya. Setelah itu tingkatkan dan mohon kepada Allah. Rumusnya Ibnu Majah nomor hadis 925. Setiap selesai salat antum berdoa kepada Allah. Setidaknya Allah menambahkan pengetahuan kepada antum. Makanya doa nabinya, lihat doa nabinya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai salat Nabi berdoa, ya Allah, mohon anugerahkan hamba pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan dulu.
rizki terbaik, dan amalan yang diterima. Anda orang sholat fardu saja berdoa dikabulkan, masa Anda tambah dengan sholat sunnah nggak dikasih? Setelah itu hafalkan Al-Quran. Saya mau tutup, hafalkan Al-Quran. Coba mulai menghafal. Nanti mungkin sesi berikutnya, mungkin di bulan depan, nanti saya coba kita simulasi metode menghafal Al-Quran dari Al-Quran. Ya, nanti saya perkenalkan, kalau nanti mushafnya jadi, mungkin bisa dibagikan, mudah-mudahan masing-masing dapat satu mushaf. Nanti kita belajar bagaimana Al-Quran mengajarkan Quran dihafal. Jadi bukan metode sendiri. Ini ada yang unik. Semua penghafal Quran pasti akan mengalami fase ini, walaupun nanti bisa menemukan metode masing-masing. Kan antum pernah temukan ya, metode menghafal Quran semudah tersenyum, ada kan? Sudah senyum-senyum, nggak hafal-hafal misalnya kan? Yang salah bukan metodenya, antum yang salah ya, nggak serius menjalaninya. Tapi nanti temukan. Saya singkat, lihat orang hebat, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali dan seterusnya. Ternyata mereka memulai dengan takwa dulu. Tingkatkan sholat, mereka menghafal Quran, 7 tahun sudah pada hafal Quran, baru di situ mereka belajar dan terjadilah akselerasi.